Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Rona Majidah selaku dosen mata kuliah akuntansi kelanjutan dan kawan-kawanku sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil project based learning kami mengenai analisis biaya lingkungan pada PT Semen Batu Raja. Next. Kami di sini terdiri dari 9 anggota. Yang pertama ada Kelvin Yusra dengan ujung MPN 068. Selanjutnya ada Khotibul Umam Hasan dengan ujung MPN 100. Muhammad Gari Aryan dengan ujung MPN 025. Dava Andra Setiawan dengan ujung MPM 10. Rehan Jaya ujung MPM 001. Muhammad Iqbal ujung MPM 006. Ricardo Herendra dengan MPM 008, Rehan Ramadanito, ujung MPM 002. Next. Ini itu ada sub pokok bahasan. Di sini kami akan membahas teori sistem dan pertanggungjawaban sosial perusahaan, teori stakeholder, teori legitimasi, teori proper. Yang pertama, biaya area bisnis. Yang kedua, biaya hulu atau hilir. Ketiga, biaya administrasi. Keempat, biaya R dan D. Dan kelima, biaya kegiatan sosial. Keenam, biaya perbaikan lingkungan. Dan ketujuh, biaya lainnya. Next. Pendahuluan. Profil singkat perusahaan. Nama perusahaan yaitu PT Semen Batu Raja yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, kilometer 7 Panjang, Bandar Lampung, dengan kode pos 35243. Mempunyai nomor telepon yaitu 0 +62 721 3178 ataupun fax +62 721 31343. Dan website Semen Batu Raja yaitu www.semenbaturaja.co.id. Email perusahaan sekper@semenbaturaja.co.id. Perusahaan ini bergerak di industri persemenan dan bahan dasar kimia lainnya dengan total saham terdaftar 9.932.534.336 dengan harga saham tahun ini yaitu 470. Next. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu ada motivasi dan fenomena. Di mana motivasi kami membuat project based learning ini yaitu karena adanya isu keberlanjutan, terutama isu lingkungan. Di mana isu lingkungan ini adalah hal yang penting karena isu lingkungan ini tidak hanya mempengaruhi perusahaan saja, melainkan juga mempengaruhi lingkungan sekitar perusahaan. Lalu fenomena yang akan dikaji yaitu, atau fenomena yang timbul dari hasil kajian ini yaitu adalah munculnya biaya yang akibat pengelolaan lingkungan atau proses aktivitas bisnis dari perusahaan, serta apakah biaya yang dikeluarkan ini dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan atau tidak. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Gary. Kepada Gary, dipersilakan. Baik, untuk isu konseptual, yang pertama ada teori sistem dan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Teori-teori yang berorientasi sistem seperti stakeholder dan legitimasi menyatakan bahwa individu, organisasi, dan institusi dalam usaha menjalankan kepentingan mereka akan beroperasi dan berinteraksi dalam sebuah sistem dengan banyak hubungan dengan pihak lain. Lalu yang teori yang kedua ada teori stakeholder yang pada dasarnya menyatakan bahwa perusahaan merupakan suatu entitas yang tidak hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, melainkan wajib memberikan manfaat bagi pemegang kepentingan atau stakeholder lainnya. Next.
Menurut Januarti dan Aprianti, ada beberapa alasan yang mendorong perusahaan perlu memperhatikan kepentingan stakeholder, yaitu yang pertama ada isu lingkungan melibatkan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka. Yang kedua ada dalam era globalisasi telah mendorong produk-produk yang diperdagangkan harus bersahabat dengan lingkungan. Yang terakhir, para investor dalam menanamkan modalnya cenderung untuk memilih perusahaan yang memiliki dan mengembangkan kebijakan dalam program lingkungan. Lalu teori yang ketiga itu ada teori legitimasi yang menyatakan bahwa organisasi perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi dalam norma-norma yang dijunjung oleh masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima oleh pihak luar. Postulat dari teori legitimasi adalah organisasi bukan hanya harus terlihat memperhatikan hak investor, namun secara umum juga memperhatikan hak publik. Next. Yang keempat ada teori proper, adalah sebuah penilaian peringkat kinerja perusahaan. Teori proper merupakan salah satu upaya lingkungan hidup dan kehutanan untuk mendorong penataan dalam perusahaan, mengelola lingkungan hidup melalui instrumen informasi melalui berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain yang pertama adalah mendorong untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disentif reputasi. Dan yang kedua ada mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih atau clear production. Lalu ada faktor yang pengembangan alternatif, penataan dan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama ada masih rendahnya tingkat penataan perusahaan. Yang kedua ada meningkatnya tuntutan transparansi dan keterlibatan publik dalam pengelolaan lingkungan. Yang ketiga ada adanya kebutuhan insentif terhadap upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan demi menciptakan nilai tambah pengelolaan lingkungan. Dan yang keempat, adanya potensi peningkatan kinerja penataan melalui penyebaran informasi. Next. Lalu materi selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dery. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Iqbal. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yang pertama, satu, kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan adalah pencapaian organisasi dengan menggunakan kemampuan perusahaan dan mengurangi efek negatif dari operasi bisnis perusahaan terhadap lingkungan. Yang kedua, yaitu kinerja keuangan. Menurut Fahmi, tahun 2012 bulan 2 menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Yang ketiga, pengungkapan lingkungan. Pengungkapan lingkungan adalah mengkomunikasikan efek lingkungan perusahaan dan keuangan kepada pemegang saham. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa adanya tanggung jawab bagi perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pemegang. Selanjutnya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, pengembangan teori yaitu ada 3. Yang pertama, satu hubungan antara kualitas pengungkapan lingkungan dengan kinerja lingkungan. Berdasarkan perusahaan yang kami teliti, pengaruh antar kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan adalah positif, yang artinya perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang baik akan melakukan pengungkapan lingkungan dengan baik juga. Yang kedua, hubungan antar kinerja ekonomi dengan kinerja lingkungan. Berdasarkan perusahaan yang kami teliti, pengaruh antar kinerja ekonomi dan kinerja lingkungan adalah positif, yang diartikan pengaruh yang signifikan antar kinerja ekonomi dengan kinerja lingkungan. Yang terakhir, hubungan antar kinerja ekonomi dan pengakuan lingkungan. Berdasarkan perusahaan yang kami teliti, hubungan antar kinerja ekonomi dengan pengungkapan lingkungan adalah positif, yang artinya pengaruh
signifikan antar kinerja ekonomi dengan penguapan lingkungan. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Ricardo. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Khotibul Umam Hasan. Kepada Umam dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu tentang proses pembuatan produk yang ada pada PT Semen Batu Raja Tbk. Di mana ada beberapa proses. Yang pertama yaitu proses quarry, yaitu pembuatan semen menggunakan bahan baku utama kapur. Simpelnya yaitu pencampuran antara bahan-bahan utama yang yaitu ada bahan batu kapur, tanah liat, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada proses crushing, yaitu proses penghancuran dari bahan-bahan sebelumnya. Lalu yang ketiga yaitu homogenizing and storing, yaitu proses penyimpanan dari bahan-bahan yang sudah dihancurkan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada raw mill, yaitu proses pencampuran dari bahan-bahan yang sudah dihancurkan dengan bahan tambahan, yaitu pasir besi dan pasir silika. Lalu untuk digiling dan kemudian dikeringkan lagi menjadi raw mill. Lalu proses kelima yaitu pemanasan dan pembakaran. Sesuai namanya, yaitu di mana bahan-bahan yang tadi diproses akan dilakukan proses lebih lanjut, yaitu pemanasan dan bakaran. Lalu selanjutnya itu penggilingan clinker atau semen mill, di mana bahan-bahan yang sudah dilakukan pemanasan ini akan digiling kembali lalu dicampur lagi dengan material tambahan berikutnya, yaitu ada gypsum dan bahan ketiga lainnya. Lalu yang terakhir yaitu ada proses pengantongan atau pengemasan semen-semen yang telah jadi. Sehingga setelah melalui proses pengemasan ini nantinya semen-semen akan dapat dijual atau didistribusikan ke beberapa daerah seperti Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Jambi. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Umam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rehan Ramadhanito. Kepada Rehan, silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Berikutnya adalah limbah produksi dan pengolahannya. Jika limbah cair, minyak, pelumas, atau oli bekas di TPS yang terkumpul di bak penampung dikembalikan ke drum penampungan. Limbah gas dalam pengendalian emisi, Semen Batu Raja menargetkan intensitas emisi cakupan 1 di tahun 2021 sebesar 0,650 kg CO2 per T-Chem per prod, atau 12% lebih rendah dari realisasi intensitas emisi di tahun 2020, yaitu sebesar 0,738 kg CO2 T per Chem prod. Fly ash atau steel slag, limbah air apabila terjadi tumpahan fly ash di sekitar bangunan, segera dikembalikan ke sistem melalui alat transportasi yang tersedia sesegera mungkin untuk menghindari penumpukan material. Baiklah, berikutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Gary Aryan. Kepada Gary, dipersilakan. Materi selanjutnya mengenai identifikasi biaya. Boleh next slide. Untuk identifikasi biaya yang pertama itu ada biaya mengenai area bisnis. Dalam menjalankan operasionalnya yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, Presarial memastikan kegiatan tersebut sesuai dengan standar internasional dengan penerapan sistem manajemen lingkungan berdasarkan ISO 14001 2015 dengan SNI 19. Pada Semen PT Batu Raja Tbk sudah menjaga area bisnisnya dengan baik dengan menerapkan beberapa langkah antisipasi untuk mencegah menurunnya kualitas udara dan emisi dari proses produksi. Langkah antisipasi yang dilakukan dengan yang pertama ada memasang alat penunjuk arah angin, yang kedua melakukan penghijauan di area publik dengan tanaman yang dapat menyerap debu, yang ketiga mengoptimalkan fungsi dari dus kolektor, dan yang keempat melakukan penyiraman debu pada lokasi sumber debu.
Lalu materi selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Gary. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ricardo Herendra. Pada Ricardo, dipersilakan. Ya, yang kedua biaya hulu hilir sebagai pedoman pelaksana untuk memastikan keputusan pelanggan terhadap produk. Perseroan menerapkan ISO 9001 2015, sistem manajemen mutu untuk berbagai layanan yang dimiliki. Sistem manajemen laboratorium SNI ISO atau ESG 17025 2017 dan sertifikasi standar nasional Indonesia atau SNI sebagai upaya perseroan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Perseroan secara rutin melakukan survei atau pengukuran kepuasan pelanggan. Survei ini bertujuan untuk menjaga performa perusahaan serta mendapatkan feedback dari pelanggan atas yang telah diberikan. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh Iqbal. Pada Iqbal, silakan. Baik, selanjutnya yaitu biaya administrasi. PT Semen Batu Raja Tbk melakukan proses administrasi untuk membuat proses atau aktivasi bisnis perusahaan berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam proses biayanya, administrasi disusun atas beberapa komponen, yaitu dari proses administrasi ini, komponen yaitu gaji, upah dan tunjangan, jasa profesional dan keamanan, angsuran dan amortisasi, denda pajak dan asuransi dan sewa, telekomunikasi dan koordinasi, beban pemeliharaan, perjalanan dinas, perlengkapan, listrik dan air, rapat dinas, sumbangan, diklat dan data sharing, pembinaan jasmani dan rohani, penelitian dan pengembangan, dan lain-lain. Dari proses administrasi ini dapat diketahui bahwa perusahaan menghemat biaya sebesar 55.677.434 perak atau 3,14% dari tahun sebelumnya, dapat dilihat dari tabel. Baik, selanjutnya. Baiklah, selanjutnya yaitu ada biaya R&D, di mana pada PT Semen Batu Raja sendiri aktivitas pengembangan dan penelitiannya itu ada dua yaitu pengembangan properti pertambangan dan komitmen jasa pemantauan lingkungan, di mana kedua aktivitas ini menimbulkan biaya yang akan diklasifikasikan ke dalam beban administrasi dan umum dan akan diungkapkan ke dalam laporan laba rugi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya yaitu adalah biaya kegiatan sosial. Pilar sosial mencakup kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, bencana alam, dan infrastruktur yang ditujukan kepada masyarakat maupun lembaga instansi di sekitar wilayah operasional. Melalui kontribusi di bidang-bidang tersebut, Semen Batu Raja berupaya meningkatkan kemampuan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kegiatan di pilar sosial antara lain yaitu ada pendidikan. Contohnya di pendidikan itu ada bantuan dana untuk Ikatan Akuntansi Indonesia pada kegiatan lomba sebesar 30 juta. Lalu ada kesehatan. Contohnya itu adalah bantuan dana sebesar 5 juta untuk DPD Pospera kegiatan gotong royong COVID-19 untuk menyukseskan vaksinasi nasional. Yang ketiga ada sosial budaya. Salah satu contohnya itu ada bantuan penanggulangan bencana Kabupaten Oku sebesar 25 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya itu biaya perbaikan lingkungan.
dari infrastruktur bantuan perbaikan jalan Batu Kuning sebesar 20 juta demi mendukung kelancaran lalu lintas sekitar, bantuan penggalian drainase sebesar 20 juta untuk kebersihan lingkungan sekitar area pabrik Panjang, dan bantuan pembangunan masjid Desa Laya sebesar 71.826.000 untuk fasilitas ibadah warga sekitar di Desa Laya, Oku Batu Raja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, biaya yang terakhir adalah biaya lainnya. Biaya lainnya adalah biaya yang diasumsikan tidak mempengaruhi aktivitas operasi. Dalam hal aktivitas lingkungan, biaya lainnya yang timbul adalah biaya pengelolaan limbah. PT Semen Batu Raja Tbk mengklasifikasikan limbah yang dihasilkan ke dalam 3 kategori, yaitu limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Biaya yang ditimbulkan dari aktivitas pengelolaan limbah akan dibebankan ke dalam akun piutang lain-lain. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Perusahaan PT Semen Batu Raja sudah menerapkan berbagai komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab lingkungan, sumber daya manusia, dan memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti diterapkannya program TJSL serta program-program lainnya yang menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan yang sangat baik. Perusahaan juga banyak memperoleh penghargaan atas program-program keberlanjutan yang telah dilakukan perusahaan. Saran kami pada PT Semen Batu Raja sudah memiliki prospek masa depan yang baik. Saran kami semoga perusahaan bisa benar-benar menjalankan prospek masa depan sesuai dengan yang direncanakan. Dengan peningkatan kinerja lingkungan, semoga PT Semen Batu Raja bisa mendapatkan peningkatan peringkat proper yang saat ini masih berada di peringkat warna biru. Next. Ya. Alhamdulillah kawan-kawan semuanya telah kita sama-sama dengarkan diskusi pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa terserapkan dan tersampaikan dengan baik. Dengan niat baik dan terus ikhlas dan mengharap ridha Allah, yakin usaha sampai. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.